Bagian 4. Kamu cemas. Bian melihat Tari yang sedari tadi menggigit bibir bawahnya. Mereka baru saja sampai di lobi hotel dan istrinya terlihat gugup. Aku enggak, jelas sekali suaranya terdengar bergetar. Jangan khawatir, jalankan saja sesuai rencana. Kita datang, makan, lalu pulang. Tari menghela nafas, berusaha meredakan debar di dada. Ia tidak mau keluarga Bian kecewa padanya. Bajuku sudah oke kan? Bian menatap istrinya dari atas ke bawah. Harus ia akui, Tari terlihat berbeda malam ini. Ia tidak menutup mata. Istrinya memang cantik. Matanya besar dengan bulu mata lentik. Alisnya terpahat rapi. Hidungnya tidak terlalu mancung, tetapi sangat pas dengan rautnya. Kulit Tari kuning langsat, khas Indonesia. Bersih dan terawat. Bentuk tubuhnya juga proporsional, tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk. Ia mengalihkan pandangan, berusaha untuk tidak terpesona. Secantik apapun istrinya, ia tidak boleh tergoda. Ia sudah memiliki kekasih yang jauh lebih cantik. Sarah. Oke, ungkap Bian. Mereka masuk ke lift menuju restoran di hotel tersebut. Kamu siap? Bian memastikan. Tari mengangguk. Insya Allah. Ia tidak mungkin berbalik arah dan pulang. Here we go. Pintu lift terbuka. Bian meraih tangan Tari dan menggenggamnya pelan. Senyum. Perintah Bian pelan saat mereka masuk ke restoran. Tari menarik kedua sudut bibir yang terasa kaku. Ia tidak pandai berpura-pura seperti ini. Apalagi sentuhan Bian pada telapak tangannya membuat hatinya berdesir halus. Bagaimanapun laki-laki itu adalah suaminya. Wajar bila ia merasakan hal semacam itu. Tenang saja. Bian meremas pelan tangan istrinya. Ia berharap semua akan baik-baik saja. Harapan Bian sesuai kenyataan. Istrinya itu bisa membawa diri dan pandai mengambil hati keluarganya. Bahkan saat ini Tari sedang tertawa lepas bersama Mama dan Kinan. Tidak pernah ia melihat istrinya seperti itu. Tertawa. Biasanya Tari hanya tersenyum. Itu pun sudah tidak pernah dilihatnya lagi semenjak 1 pekan yang lalu. Apakah Tari pura-pura bahagia? Atau sungguhan? Gimana kerjaan? Tanya Papa. Mereka duduk di sebuah meja bundar besar, cukup untuk 10 orang. Di samping Bian, duduk istrinya, lalu Kinan, mamanya, papanya, diikuti om dan tantenya. Di meja lain ada sepupu dan keponakannya. Jumlah mereka kurang lebih 20 orang. Alhamdulillah, Pak, sahut Bian. Tari, gimana bisnisnya? Papa beralih ke menantunya. Alhamdulillah lancar, Pak. Tari tersenyum sumringah. Papa mau dong sampelnya, siapa tahu bisa masuk ke supermarket, ujar Papa. Mata Tari melebar tidak percaya. Papanya Bian pemilik supermarket yang cukup ternama di kota ini. Papa serius? Tari masih belum yakin. Kenapa? Kamu gak percaya? Tari menggeleng. Ia tidak pernah bermimpi produknya terletak manis di dalam showcase frozen food salah satu supermarket besar. Bian menatap istrinya penasaran. Ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis yang dijalani Tari. Well, tidak peduli sebenarnya. Tetapi ia menjadi tertarik saat papanya menawarkan kerjasama. Papa bukan orang yang mudah ketika berkaitan dengan bisnis. Usaha apa yang dilakukan istrinya itu saat ini? Sudah, jangan ngomongin bisnis di sini. Biarkan Tari menikmati makanannya, sela Mama. Oh ya, Bian gak ngerepotin kan? Mama menatap Tari menunggu jawaban. Enggak kok mah, sahut Tari seraya tersenyum. Mertuanya tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga mereka. Ada Bu Darmi yang bantuin di rumah. Mas Bian juga nggak mau Tari repot-repot menyiapkan sarapan dan makan malam. Tapi Tari tetap membuatkan, daripada Mas Bian mencari lagi di luar. Ya kan, Mah? Nah, itu baru istri idaman. Beruntung kamu, Bian. Mama memberi pujian kepada menantunya itu. Bian hanya tersenyum seraya menahan kesal. Ia tahu Tari sedang menyindir dirinya yang tidak pernah menyentuh makanan setiap kali istrinya memasak. Enak nggak masakan Mbak Tari? Tanya Kinan. Enak, jawab Bian. Emang dimasakin apa aja sama Mbak Tari? Kinan penasaran. Bian menatap istrinya meminta bantuan. Ia sama sekali tidak punya petunjuk. Sarapan biasa aja kok, Tari membantu menjawab. Nasi goreng, mie goreng, bubur ayam. Kalau lagi males, tinggal goreng roti aja. Ih, enak bener Mas Bian, dimasakin yang enak-enak sama Mbak Tari, ungkap Kinan iri. Iya dong, sahut Bian seraya menatap Tari dan merangkul bahu istrinya. Ia bisa merasakan Tari sedikit menjengit saat mereka bersentuhan. Semua yang dimasakin sama Tari pasti langsung habis. Ya kan sayang? Iya, sahut Tari kikuk. Sejak kapan Bian memanggilnya dengan panggilan sayang? Sorak Kinan.
Ketika mereka tengah berbincang hangat, seseorang masuk ke restoran dan memberi salam. Halo semua mata menoleh ke arah suara. Aldi baru sampai, Papa menyapa keponakannya yang baru datang. Laki-laki yang bernama Aldi segera mendekat dan memberikan selamat kepada Papa yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Om, semoga sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Terima kasih, balas Papa. Kamu udah kenal dengan Tari kan? Istrinya Bian? Aldi yang berdiri di samping Papa menoleh dan mengangguk singkat ke Tari. Kenal dong Om, Aldi kan datang pas nikahan Bian. Oh iya ya? Bian menatap tidak suka pada sepupunya itu. Ia mengeratkan rangkulan pada istrinya. Hai bro, sapa Aldi pada Bian. Hai, balas Bian singkat. Ia mengalihkan pandangan ke papanya. Pah, Bian pamit dulu ya. Kasihan Tari udah capek banget. Bian mengusap lengan istrinya pelan. Tari menatap suaminya yang tersenyum lembut dengan heran. Ia tidak merasa capek atau lelah. Mereka baru saja mengobrol seru. Aku... Au! Seru Tari pelan. Bian baru saja menendang kakinya di bawah meja. Ia menatap jengkel ke arah suaminya seraya menahan kesal dalam hati. Kenapa Tari? Tanya Mama. Enggak apa-apa mah. Kamu capek? Sedikit sih. Sejak pagi nyari baju sama kado buat Papa. Tari memberi alasan. Ya udah, Bian ajak Tari pulang. Kasihan kecapean. Timpal Papa. Tari menatap mertuanya tidak enak. Dasar Bian, gerutunya dalam hati. Maaf Pak, Ma, jadi gak enak pulang duluan. Gak apa-apa, ujar Mama. Bian dan Tari bangkit berdiri. Setelah berpamitan dengan semua orang, mereka menuju lift untuk turun ke lobi. Setelah mobil diantar ke lobi oleh petugas valet, mereka masuk. Kenapa pulang cepet-cepet sih? Protes Tari. Gak enak sama Mama, Papa, dan keluarga yang lain. Sudah kubilang, kita hanya datang, makan, dan pulang. Jawab Bian dengan mata fokus ke jalan raya. Bukan karena Aldi, sepupu kamu, selidik Tari. Ia bisa merasakan perubahan pada suaminya saat laki-laki itu datang. Bian menghela nafas. Sebaiknya kamu tidak dekat-dekat dengan Aldi. Kenapa? Dia tahu hubunganku dengan Sarah. Maksudnya? Dia tahu aku bertunangan dengan Sarah. Dia juga tahu aku pernah menolak saat dijodohkan denganmu. Tari menahan nafas. Entah kenapa terasa sakit saat Bian mengucapkan kalimat itu. Ia merasa tertolak. Dia tahu aku sempat bertengkar dengan Mama karena masalah ini, tambah Bian. Dia tahu banyak hal, ungkap Tari. Aku dan dia cukup dekat. Dia juga kenal baik dengan Sarah. Dia tahu kamu masih menemui perempuan itu. Tanya Tari, merasa tidak perlu menyebut nama perempuan yang dimaksud. Bian menggeleng. Sebaiknya kamu tetap membuatnya seperti itu. Suara Tari terdengar sedih. Bian kembali menghela nafas. Istrinya benar. Ia harus lebih berhati-hati apabila bertemu dengan Sarah di luar. Bisa saja ia bertemu dengan Aldi atau anggota keluarga lainnya. Hal itu berpotensi menimbulkan kecurigaan. Aku minta hadiahku, seru Tari. Bian melirik istrinya heran. Hadiah? Hadiah apa? Ia merasa tidak menjanjikan hadiah apapun kepada istrinya. Hadiah karena sudah membantumu menjalankan peran sebagai istri dengan pernikahan yang bahagia. Padahal tidak, sindir Tari. Bian mendengus. Ia sudah hendak menolak permintaan istrinya. Tetapi setelah berpikir ulang, Tari memang sudah sukses membantunya malam ini. Keluarganya terlihat akrab dengan istrinya itu. Baiklah, mata Tari melebar tidak percaya. Apakah Bian baru saja menyetujui permintaannya barusan? Serius? Bian berdecak kesal. Kamu mau apa? Tanya Bian. Gamis, tas, sepatu, atau perhiasan? Aku mau kamu nemenin belanja. Nemenin belanja? Iya, temani aku belanja. Akhir pekan ini. Ya, pinta Tari berharap. Acara malam ini telah membuat mereka selangkah lebih dekat. Ia ingin suaminya melakukan kegiatan yang biasa dilakukan pasangan-pasangan lain, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari. Belanja? Tanya Bian ragu. Iya, lagi pula persediaan di rumah sudah habis, bujuk Tari. Bian mendesah pelan. Baiklah. Yeay, sorak Tari dalam hati seraya tersenyum lebar. Oke. Tari memperhatikan lagi catatannya. Deterjen, sabun cair, sampo, pembalut, tepung, telur, ayam, ikan. Ia membaca kembali sampai habis. Sepertinya sudah semua. Ia mengedarkan pandangan mencari suaminya. Bian sedang melihat-lihat barang elektronik. Walaupun datang bersama, tetap saja mereka tidak terlihat seperti pasangan pada umumnya. Bian sedari tadi sibuk sendiri, sementara ia berkeliling mendorong troli dan memenuhinya dengan barang-barang.
Perlahan Tari mendorong troli menuju suaminya. Bian menoleh saat istrinya berhenti tepat di samping. "Sudah?" tanyanya. "Sudah," jawab Tari menahan kesal. "Oke," ucapnya seraya berjalan menuju kasir. Tari menggerutu dalam hati. Suaminya bahkan tidak berinisiatif untuk mendorong troli. "Mas Bian!" panggilnya. Laki-laki itu menoleh seraya menaikkan alisnya. Bertanya ada apa. "Trolinya." Bian mengalihkan pandangan ke troli seraya berdecak. "Tinggal dorong aja." Tari tidak peduli. Ia meninggalkan suaminya beserta troli berisi barang. Walau tidak melihat ke belakang, ia bisa merasakan Bian mengikuti permintaannya. Senyum mengembang di wajahnya. "Kenapa isinya belanjaan kamu semua?" protes Bian saat mereka sedang mengantri di kasir. "Kamu gak bilang mau belanja apa? Aku kan gak tahu." Bukan salahnya kalau Bian sibuk sendiri selama ia belanja. Bian mendengus pelan. "Ya udah, aku bisa belanja sendiri." Tari menahan senyum saat melihat suaminya yang kesal. "Habis ini kita kemana?" tanya Tari saat mereka selesai membayar. Ia membiarkan Bian mendorong troli. "Pulang." "Makan dulu yuk, lapar," pinta Tari. Bian mendecak kesal. "Nanti aja, pesen di drive-thru." "Aku lagi mau makan sushi," bujuk Tari. Bian sudah hendak menolak. "Yah, yah," bujuk Tari lagi. Bian menghela nafas. "Oke," ujarnya mengalah. "Terus barang-barangnya?" Bian menunjuk troli. "Kita taruh di mobil dulu, baru makan." Bian berdecak kesal. Itu artinya mereka harus bolak-balik. "Ya udah, biar aku aja. Kamu tunggu di restoran." "Beneran?" tanya Tari tidak percaya. Tumben suaminya baik. Bian mendengus seraya berlalu membawa troli. Senyum Tari mengembang sembari menatap punggung suaminya yang menjauh. Sepertinya acara mereka hari ini berjalan cukup lancar. Semoga Bian bisa berubah hatinya. Tari menuju restoran sushi dan masuk. Ia duduk dan memesan makanan untuk mereka berdua. Sambil menunggu, ia mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi Facebook lalu memperbaharui statusnya. Sudah lebih 30 menit, Bian belum datang. Tari belum menyentuh makanannya. Ia mengirim pesan ke suaminya. "Kamu di mana?" Tidak dibaca. Akhirnya, Tari menelpon dan diangkat pada deringan kelima. "Kamu di mana?" tanya Tari langsung. "Maaf, aku harus pergi. Ayah Sarah masuk rumah sakit. Nanti aku hubungi lagi." Sambungan terputus begitu saja. Ponsel Tari masih menempel di telinga. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bian pergi, meninggalkannya di sini, sendirian. Suaminya pergi menemui perempuan itu. Matanya menghangat. Ada rasa nyeri yang datang dan menghujam tepat di hatinya. Sepertinya ia tidak akan pernah menang melawan perempuan itu.